Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Wildan Fariansyah. Saya akan menjelaskan mengenai hipotesis. Yang pertama, pengertian hipotesis. Secara etimologis, hipotesis berasal dari kata Yunani hypo yang berarti di bawah, sedangkan tesis berarti pendirian atau pendapat yang ditegakkan atau kepastian. Sedangkan secara definitif, hipotesis adalah sebuah istilah ilmiah yang digunakan dalam rangka kegiatan ilmiah yang mengikuti kaidah-kaidah berpikir secara biasa dan secara sadar, teliti, dan teraras. Kemudian fungsi dari hipotesis. Yang pertama, memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. Karena hipotesis tersebut dapat diuji dan divalidasi atau pengujian kesahihannya melalui penyelidikan ilmiah, maka hipotesis dapat membantu kita untuk memperluas pengetahuan. Kemudian yang kedua, memberikan suatu pernyataan hubungan yang langsung dapat diuji dalam penelitian. Pertanyaan tidak dapat diuji secara langsung. Penelitian memang dimulai dengan suatu pertanyaan, akan tetapi hanya hubungan antara variabel yang akan dapat diuji. Kemudian yang ketiga, memberikan arah kepada penelitian. Jadi secara singkat sederhana, hipotesis menunjukkan kepada para peneliti apa yang harus dilakukan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikan. Akan sangat memudahkan peneliti jika mengambil setiap hipotesis secara terpisah dan menyatakan kesimpulan yang relevan dengan hipotesis tersebut. Kemudian ciri-ciri dari hipotesis. Yang pertama, menduga hubungan antara beberapa variabel. Kemudian yang kedua, hipotesis harus dapat diuji. Yang ketiga, konsisten dengan keberadaan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, dinyatakan secara sederhana. Kemudian jenis-jenis dari hipotesis. Yang pertama, ada jenis hipotesis kerja. Disebut hipotesis alternatif, sering disingkat HA, ataupun menyatakan hubungan X dan Y, ciri-ciri dari hipotesis kerja. Dan menggunakan awal kata jika atau maka. Dan contoh yang lain, ada perbedaan antara dan, dalam, ada pengaruh terhadap. Sedangkan yang kedua yaitu hipotesis nol atau null hipotesis, itu memiliki ciri-ciri disingkat HO. Kemudian tidak ada perbedaan antara dua variabel. Kemudian biasanya diawali dengan kata tidak ada perbedaan antara, atau harus ada kata dengan, dalam, tidak ada pengaruh ataupun terhadap. Kemudian cara yang dilakukan dalam melakukan hipotesis. Yang pertama, dinyatakan dengan kalimat deklaratif, yaitu menyatakan arah hubungan atau directional hypothesis. Nah, kemudian yang kedua, tidak menyatakan arah hubungan atau non-directional hypothesis. Yang kedua, cara dalam melakukan hipotesis, merumuskan hipotesis nol, yaitu menyatakan sangkalan terhadap apa yang diharapkan atau diramalkan oleh peneliti. Kemudian cara melakukan hipotesis dengan hipotesis deduktif, yaitu diperoleh dari pandangan teoritis. Jadi hanya diperoleh dari pandangan teoritis saja. Kemudian yang kedua, hipotesis induktif, itu diperoleh dari pandangan fenomena atau ditarik dari kesimpulan. Demikian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.